Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tambunan. Di video ini gue bakal prediksi AC Milan versus Juventus yang bakal berlangsung dalam laga pekan ke-9 Liga Italia di Stadion San Siro, Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Ya, meski berstatus sebagai klub raksasa Liga Italia guys, AC Milan dan Juventus sama-sama belum menghuni zona Liga Champions di klasemen Serie A saat ini. AC Milan berada di posisi 5 klasemen guys dengan 17 poin, sedangkan Juventus menempati urutan 7 dengan 13 poin. Di posisi 2 teratas klasemen Liga Italia masih ditempati oleh Napoli dan Atalanta guys yang sama-sama mengumpulkan 20 poin. Memang kalau dilihat dari penurunan performa guys itu paling terlihat di kubu Juventus ya. Karena mereka bahkan tidak bisa menciptakan rata-rata 2 gol per laga di Liga Italia musim ini. Bahkan guys, Juventus itu tidak masuk daftar 5 besar tim penghasil tembakan tepat sasaran terbanyak di Liga Serie A musim ini. Artinya Milan boleh tersenyum guys karena memiliki lini serang yang lebih galak dibandingkan Juventus. Sekarang kita bahas squad AC Milan guys. Milan sempat tampil brilian dalam laga pekan ke-8 Liga Italia dengan mengempaskan Empoli 3-1 ya guys. Andre Rebic menciptakan gol pembuka Milan saat itu memanfaatkan umpan matang dari Rafael Leao. Lalu Rade Krunic yang masuk menggantikan Alexis Saelemaekers yang mengalami cedera bisa menciptakan assist untuk gol Balo, dan sebagai penutup Rafael Leao melakukan aksi soloran dari tengah lapangan sebelum melepaskan sepakan cungkil dari luar kotak penalti. Penampilan yang sangat brilian. Tetapi setelah itu guys, AC Milan dibantai oleh Chelsea 0-3 di Liga Champions. Sisi kiri pertahanan dari AC Milan yang ditinggal oleh Theo Hernandez dieksploitasi habis oleh bek kanan Chelsea, Reece James, yang menciptakan 1 gol dan 1 assist untuk gol Pierre-Emerick Aubameyang. Sekarang AC Milan boleh lega guys karena Theo Hernandez sudah pulih dari cedera otot dan siap kembali merumput. Bersama Olivier Giroud dan Rafael Leao, Theo adalah andalan Milan untuk membongkar pertahanan musuh guys. Sekarang kita bahas squad Juventus guys. Juventus sedang dalam mentalitas bagus ya guys setelah meraih 2 kemenangan beruntun, 3-0 atas Bologna di Liga Italia dan 3-1 atas Maccabi Haifa di Liga Champions. Saat menghadapi Haifa, kita tentu tahu guys bahwa bintang utama Juventus adalah Angel Di Maria yang menciptakan 3 assist untuk 2 gol Adrien Rabiot dan 1 gol Dusan Vlahovic. Permasalahannya guys, Angel Di Maria tidak bisa bermain ketika melawan AC Milan karena masih mendapat skorsing 1 laga Liga Italia lagi akibat dari menerima kartu merah langsung saat menghadapi Monza. Otomatis menurut gue Juventus akan kembali menduetkan Arkadiusz Milik dan Dusan Vlahovic di lini depan yang akan disokong oleh Filip Kostic di posisi sayap. Nah, trio dari Vlahovic, Milik, Kostic ini sudah terbukti top chair guys ketika melawan Bologna karena masing-masing dari mereka bisa menciptakan 1 gol. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri juga sudah mengistirahatkan Vlahovic dan Kostic sebelum menit 75 ketika menghadapi Maccabi Haifa di Liga Champions. Sedangkan Arkadiusz Milik akan dalam kondisi yang sangat bugar guys karena benar-benar tidak diturunkan oleh Allegri di Liga Champions. Kita masuk ke sisi head to head nih guys. Berkaca pada 2 pertemuan terakhir di Liga Italia 2021-2022, duel AC Milan versus Juventus ini selalu berjalan alot ya guys. Pada Liga Italia musim lalu, skor berakhir seri 1-1 di Stadion Allianz dan berakhir imbang 0-0 di Stadion San Siro. Ada yang menarik nih guys, ternyata kalau rekor pertemuan Stefano Pioli dan Massimiliano Allegri itu jauh dari kata ketat seperti duel terakhir AC Milan dan Juventus. Jadi di sepanjang karir guys, Pioli ini sudah 19 kali melawan Allegri di berbagai ajang. Hasilnya sangat tragis guys buat Pioli karena Pioli 0 menang saat melawan Allegri. Tercatat
Pioli ini menelan 14 kekalahan ketika menghadapi Allegri dan 5 laga lainnya berakhir imbang. Menurut lo guys, mungkin gak sih Stefano Pioli bisa meraih kemenangan perdana atas Allegri? Sekarang kita masuk ke prediksi susunan pemain guys. AC Milan dan Juventus sama-sama tidak bisa menurunkan kekuatan terbaik guys. Dari kubu Milan kita bahas Mike Maignan dan Junior Mesias mengalami cedera betis. Lalu ada Davide Calabria dan Simon Kjaer yang cedera hamstring. Dan terbaru Alexis Saelemaekers mengalami cedera lutut. Absennya Mesias dan Saelemaekers membuat Milan tidak memiliki winger kanan murni guys. Sementara itu di kubu Juventus, mereka belum bisa memainkan Paul Pogba yang mengalami cedera lutut dan Federico Chiesa yang mengalami cedera ligamen. Berikut ini gue coba prediksi susunan pemain terbaik AC Milan dan Juventus sekaligus menampilkan pernyataan dari Stefano Pioli dan Massimiliano Allegri selesai laga Liga Champions dan menyambut duel big match ini guys. Dari kubu AC Milan menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di posisi kiper ada Cyprian Tatarusanu. 4 back ada Sergio Des, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, dan Theo Hernandez. Posisi 2 gelandang ada Sandro Tonali dan Ismail Benacer. Dan di posisi 2 pemain sayap dan gelandang serang ada Ante Rebic, Charles de Ketelaere, dan Rafael Leao. Di posisi ujung tombak ada Olivier Giroud. Berikut ini pernyataan dari Stefano Pioli guys. Kami terlalu sering melakukan kesalahan sehingga sangat banyak peluang yang didapat lawan termasuk dalam situasi serangan balik. Pertandingan menjadi berjalan sulit. Ada situasi di mana kami semestinya bisa menjadi lebih agresif, tetapi kami tidak bermain bagus pada malam ini ketika memegang bola. Kami tidak melakukan operan dengan bagus saat kami memiliki peluang untuk melakukannya. Sekarang kami membutuhkan fokus penuh dan determinasi untuk pertandingan besar kami selanjutnya di Liga, dan tentu saja kami akan mempersiapkannya dengan maksimal. Kita lanjut ke kubu Juventus guys. Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-4-2. Di penjaga gawang ada Wojciech Szczesny. Di 4 back ada Danilo, Bremer, Leonardo Bonucci, dan Alexandro. Posisi 4 gelandang ada Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, dan Filip Kostic. Dan di posisi 2 penyerang ada duet Arkadiusz Milik dan Dusan Vlahovic. Berikut ini pernyataan dari Massimiliano Allegri guys. Saya akan mengatakan bahwa pada malam ini para pemain sangat cerdas. Terlepas dari 15 menit terakhir laga yang tidak saya sukai. Anda harus terus bermain dengan operan cepat untuk bisa mencetak 3, 4, 5, 6 gol. Jika tidak, maka akan menjadi masalah. Kami masih harus membuat sejumlah progres dengan meningkatkan kondisi fisik. Saya pikir pada malam ini Vlahovic bermain bagus dari level teknik yang terbaik pada musim ini. Dia seharusnya mencetak lebih banyak gol karena seorang pemain tidak boleh hanya mencetak 1 gol dari 4 peluang. Kita masuk ke kesimpulan ini guys. Seperti pernyataan dari Massimiliano Allegri guys bahwa Dusan Vlahovic masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan efektivitasnya di mulut gawang musuh. Bayangin guys, Vlahovic yang sudah menjadi top scorer Juventus di Liga Italia saja masih diomelin oleh Allegri. Berbeda dengan Juventus, AC Milan justru memiliki pemain kuncian yang bisa menjadi jawaban ketika diturunkan pada babak kedua atau justru dimainkan sebagai starter dalam diri Ante Rebic. Sejak bergabung dengan AC Milan guys pada September 2019, Ante Rebic adalah pemain rossoneri yang paling sering menjebol gawang Juventus guys, 4 kali. Dan di Liga Italia 2022-2023, Ante Rebic ini mampu menciptakan rata-rata 1 gol tiap 49 menit. Jadi guys, menurut gue duel AC Milan versus Juventus akan berlangsung dengan ketat, tetapi Milan bisa mengamankan kemenangan dengan skor tipis 1-0. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Tambunan atau lo justru menjagokan Juventus yang bisa meraih 3 poin? Coba guys, kita ngobrol di kolom komentar. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.